Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum acara 1 ini antara lain wadah, kapas, biji kacang hijau, biji jagung, dan air. Cara kerja yang dilakukan pada praktikum kali ini adalah alat dan bahan dipersiapkan, kemudian wadah diisi dengan air secukupnya. Biji kacang hijau dan biji jagung kemudian direndam di dalam air pada wadah tersebut dan dibiarkan selama 2-3 jam. Biji direndam sebelum ditanam bertujuan untuk mengetahui kualitas dari biji. Kapas kemudian diletakkan di atas wadah dan dibasahi dengan air. Kapas dibasahi dengan air ini bertujuan agar benih mengalami imbibisi dan air harus dalam keadaan yang terkontrol supaya tidak mengalami kontaminasi atau tumbuhnya jamur. Biji kacang hijau dan biji jagung hasil rendaman diambil sebanyak 10 buah, kemudian diletakkan di wadah yang sudah diisi dengan kapas yang telah dibasahi. Biji yang dipilih adalah biji yang terendam, karena biji yang terendam merupakan biji yang memiliki cadangan makanan. Kemudian biji kacang hijau dan biji jagung tersebut diamati selama 3 hari. Menurut Kaya dan Dehata tahun 2013, perkecambahan merupakan proses terbentuknya radikula dan plumula dari biji. Menurut Makfiroh tahun 2017, tipe perkecambahan ada 2, yaitu perkecambahan epigel yang merupakan perkecambahan yang ditandai dengan plumula dan kotiledon yang terangkat ke permukaan tanah karena hipokotil yang tumbuh memanjang. Dan contoh dari perkecambahan ini adalah kacang tanah, kacang hijau, bunga matahari, dan kedelai. Dan tipe perkecambahan yang kedua adalah perkecambahan hipogeal, yang merupakan perkecambahan yang ditandai dengan epikotil yang tumbuh memanjang dan plumula yang tumbuh ke permukaan tanah menembus kulit biji. Contoh dari perkecambahan ini yaitu jagung, kacang kapri, kacang ercis, dan rumput-rumputan embrio. Hasil perkecambahan biji kacang hijau dan jagung dapat dilihat pada tabel. Untuk biji kacang hijau yang sudah berkecambah pada hari ke-0 adalah 0, hari pertama adalah 9, hari kedua dan ketiga adalah 10. Untuk yang belum berkecambah pada hari ke-0 adalah 10, hari pertama adalah 1, dan hari kedua dan ketiga adalah 0. Untuk persen kecambah pada hari ke-0 adalah 0, hari pertama adalah 90%, dan hari kedua dan ketiga adalah 100%. Untuk panjang kecambah pada hari ke-0 adalah 0, hari pertama rata-rata 1,5 cm, hari kedua rata-rata 2 cm, dan hari ketiga 2,5 sampai 7,5 cm. Untuk warna pada hari ke-0 belum tampak. Hari pertama berwarna putih, hari kedua dan hari ketiga berwarna kuning dan sudah mulai muncul daun kecil yang berwarna hijau muda. Untuk jagung, biji yang berkecambah pada hari ke-0 dan pertama adalah 0, hari kedua adalah 7, dan hari ketiga adalah 10. Untuk yang belum berkecambah pada hari 0 dan hari pertama adalah 0, untuk hari kedua adalah 3, dan hari ketiga adalah 0. Persen kecambah pada hari 0 dan hari pertama adalah 0, hari kedua 70%, dan hari ketiga 100%. Untuk panjang kecambah pada hari ke-0 dan hari pertama 0, pada hari kedua rata-rata 1,5 cm, dan pada hari ketiga 1-3 cm. Dan untuk warna pada hari ke-0 dan hari pertama belum tampak, pada hari kedua berwarna putih, dan juga hari ketiga berwarna putih. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa kacang hijau lebih cepat tumbuh dan memiliki persentase perkecambahan lebih besar dibandingkan dengan jagung. Hal ini disebabkan oleh faktor kekerasan biji, di mana biji yang semakin keras akan menyebabkan air sulit masuk ke dalam biji dan proses imbibisinya terhambat, sehingga proses perkecambahan juga terjadi dalam waktu yang lebih lama. Hal ini sesuai dengan teori Musono dan kawan-kawan pada tahun 2015 yang menyatakan bahwa biji yang semakin keras akan menyebabkan air sulit untuk masuk ke dalam biji
sehingga proses ini biji terhambat dan perkecambahan berjalan lambat. Biji jagung yang lebih lama berkecambah juga dipengaruhi oleh tingkat kematangan biji. Biji yang ditanam sebelum matang akan membuat perkecambahannya terhambat. Hal ini sesuai dengan teori Abidin tahun 1987 yang menyatakan bahwa penanaman biji sebelum tingkat kematangan fisiologisnya akan menyebabkan perkecambahannya terhambat dan daya tumbuhnya tidak tinggi. Kesimpulan yang dapat diambil dari praktikum perkecambahan ini adalah biji kacang hijau termasuk pada tipe perkecambahan epigeal, sedangkan biji jagung termasuk pada tipe perkecambahan hipogeal.